Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa lagi kita lewat ibadah online bersama Jemaat GPI Altar Philadelphia, Jakarta. Sebelum memulaikan, saya akan membacakan beberapa panduan beribadah secara online. Yang pertama, mari siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, berpakaianlah dan duduk yang sopan, serta tidak bercakap-cakap. Yang kedua, ikuti seluruh acara ibadah hingga selesai. Turut menyanyi ketika pujian, baca Alkitab saat penghotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta ikut berdoa ketika diajak berdoa. Baiklah, itulah beberapa panduan sebelum kita beribadah, dan saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih jauh lagi dalam peribadatan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama menerima lawatan lewat firman Tuhan. Berbahagialah dimanapun dan apapun keadaan Anda saat ini. Oh
kita mau undang Roh Kudus pegang kita terus. Kita mau bersandar kepada Dia yang adalah satu-satunya jalan. Dia adalah Roh kebenaran yang akan menghantar kita agar kita tidak tersesat. Dan Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Satu lagu yang indah menghantar kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup.
Tuhan yang kekal dalam kerajaan surga, saatnya kami mau menerima lawatan lewat firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, hamba-hamba yang akan mendengarkan, terutama urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan dia kebijaksanaan. Taruhkan Roh Kudus ke dalam mulutnya Tuhan, biar dia berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah online pada pagi hari ini. Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema yang diambil adalah makna Roh Kudus bagi kita orang percaya. Kita tahu bahwa kairosnya Tuhan mulai dari kelahiran Yesus Kristus, kematian, lalu kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, lalu pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, dan yang terakhir yang masih kita nantikan adalah Rapture atau Maranatha dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau kita berbicara tentang kelahiran, maka kita bersukacita karena peristiwa Natal adalah sukacita yang kita rayakan sebagai bukti kasih Allah mau menjadi manusia datang ke dunia. Lalu kematian Yesus Kristus ini kita rayakan sebagai hari di mana Kristus Yesus mau menebus dosa kita, ganti kita, naik ke atas kayu salib, sehingga lewat kematiannya kita memperoleh anugerah Allah yang terbesar. Lalu kebangkitan Kristus ini kita juga rayakan, menunjukkan bahwa Yesus mampu untuk bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Sehingga bagi kita orang percaya merupakan kesukaan juga, karena berarti kita memiliki pengharapan. Lalu ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, maka kita percaya bahwa Yesus sudah kembali ke surga, menduduki tahtanya sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja, dan dia menjadi pendoa syafaat, dan dia juga kemudian berjanji dia akan mengirimkan Roh Kudus yang akan tinggal diam bersama kita umat yang percaya. Jadi dia akan mengirim Roh Kudus supaya hadir bersama umatnya. Jadi inilah merupakan renungan bagi kita, dan dia kemudian akan datang kembali, bahwa dia akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil. Tentunya kita akan bertemu pada waktu sangkakala Allah berbunyi, dan kita yang sudah mati, orang benar yang sudah menerima Kristus akan dibangkitkan, lalu kita yang masih hidup akan terangkat naik bertemu dengan Tuhan di atas awan-awan. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang apa makna Roh Kudus bagi kita orang percaya. Karena Roh Kudus ini adalah sangat penting. Yang pertama, baptisan Roh Kudus
berarti kita menerima kuasa, menerima mandat, menerima perintah untuk memberitakan Injil keselamatan. Kita lihat di dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, lewat amanat agung ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, maka kita diberi tugas pelayanan karena Dia mau agar kita mau mengabarkan Injil keselamatan kepada semua bangsa, kepada semua manusia dimanapun mereka berada. Dan jika mereka mau menerima Injil keselamatan atau penebusan Yesus Kristus, maka mereka harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Serta yang terakhir, Dia ingin supaya kita mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan firmankan. Nah, kalau kita lihat kepada Yohanes Pembaptis di dalam Markus 1 ayat 7 dan 8, inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Jadi, baptisan Yohanes Pembaptis adalah sebagai tanda pertobatan, tetapi baptisan yang akan dilakukan oleh Yesus dengan membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda supaya kita menerima kuasa. Di dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus bersabda, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, kalau kita melihat peristiwa turunnya Roh Kudus, kita melihat mulai dari Yerusalem. Tuhan bilang ketika Dia terangkat naik ke surga, Dia minta murid-muridnya menunggu di Yerusalem. Nah, di Yerusalem kita bisa lihat di dalam Kisah 2, kemudian di Yudea, di rumah Kornelius, lalu di Samaria, dan di ujung bumi. Untuk itu pada saat itu lewat pelayanan Rasul Paul, yaitu di Efesus, karena Efesus dianggap paling jauh. Dan kita melihat di dalam Kisah 2 ayat 1-4 di Yerusalem itu, maka ketika tiba hari raya Pentakosta, lalu tiba-tiba mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa sehingga banyak orang mengerti apa yang diperkatakan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian di Yudea, dan ini terjadi di rumah Kornelius, yaitu di dalam Kisah 11 ayat 15 dan 16. Nah, di sini yang dilakukan adalah Petrus. Jadi Petrus diundang untuk datang ke rumah Kornelius untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan ketika Petrus menyampaikan bahwa mereka menerima Roh Kudus, lalu mereka, keluarga Kornelius, minta supaya mereka dibaptis juga, lalu kemudian mereka menerima baptisan Roh Kudus di rumah Kornelius dan seisi rumahnya. Lalu di dalam Kisah pasal yang ke-8 ayat 14-17 itu terjadi di Samaria.
Nah, di sana dilakukan atas kesaksian Petrus dan Yohanes. Mereka tiba di sana, ya, lalu mereka berdoa dan kemudian mereka mengalami dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di sini terjadi peristiwa di mana Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas mereka sehingga mereka menerima Roh Kudus. Lalu di Efesus yang dilakukan oleh Rasul Paul, Kisah 19 ayat 4 sampai 6, kata Paulus bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, di sini kalau kita boleh simpulkan dalam tabel ini, maka peristiwa kronologisnya terjadi di Yerusalem, Yudea, di rumah Cornelius, lalu di Samaria dan Efesus. Dan kalau kita melihat, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu yang paling menonjol pada saat itu adalah pemberitaan Injil. Ketika Injil diberitakan, ketika mereka jemaat itu menerima Injil, maka ada yang harus ditumpang tangan, tetapi hanya di Samaria dan Efesus. Sedangkan di Yerusalem tidak ada penumpangan tangan, langsung dikirim dari surga, Roh Kudus turun. Lalu di Yudea, di rumah Cornelius, itu Petrus tidak menumpang tangan. Ya, jadi yang paling jelas adalah pemberitaan Injil. Makanya pemberitaan Injil itu adalah sangat penting. Jadi baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang memberi kuasa kepada jemaat, kepada pemimpin-pemimpin, rasul-rasul untuk dapat mengabarkan Injil dengan kuasa, dengan mandat daripada Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, baptisan Roh Kudus itu adalah sebagai tanda meterai atau jaminan atau garansi, sebagai tanda bahwa orang yang menerima baptisan Roh Kudus itu adalah milik Tuhan. Sebab itu, kalau di dalam gereja kita, ketika orang Islam masuk ke dalam air, berarti dia ikut mati bersama Kristus, lalu bangkit bersama Kristus, memiliki hidup yang baru. Nah, ketika dibaptis itu, pembaptis itu mengatakan, saudara dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Nah, dengan baptisan ini, maka mereka dimeteraikan. Jadi kita tahu kalau dalam hal surat-surat berharga, itu kalau tidak ada meterai, surat-surat berharga itu tidak ada nilainya. Nah, dengan baptisan Roh Kudus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita memiliki jaminan bahwa kita sudah memiliki Roh Allah, kita memiliki garansi bahwa sebagai milik Tuhan, maka kita satu saat akan bersama-sama dengan Tuhan. Ini merupakan hal yang kedua yang sangat penting. Sebab itu, meterai Roh Kudus sebagai tanda milik, kita bisa baca di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan
bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi tanda milik Yesus itu adalah lewat kita diberi Roh Kudus, maka kita mendapat stempel bahwa kita adalah milik Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-6, ke-5 dan ke-6. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi dengan adanya karunia Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita, maka menjalani sisa hidup kita sebagai musafir di tengah-tengah dunia yang gelap gulita, banyak kejahatan, tetapi karena ada Roh Allah yang ada bersama kita, maka kita menjadi tabah, kita mampu kokoh, karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini di dunia ini hanya sementara sifatnya. Nah, kemudian karena kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, Roma 8 ayat yang ke-11, maka jika Roh Dia yang telah membagikan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membagikan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang sudah dimeteraikan, diberi sebagai panjar kepada kita, itulah yang akan membangkitkan kita. Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka Roh yang ada di dalam kita itu akan mengangkat kita. Yang sudah mati itu pun akan dibangkitkan, karena kita akan mendengar panggilannya. Sama seperti ketika Lazarus mati, ketika Yesus berteriak, "Hai Lazarus," maka Lazarus bangkit. Jadi ketika Yesus memanggil Lazarus, Dia tidak bilang, "Hai yang mati bangkit." Kalau Dia panggil, "Hai yang mati bangkit," maka semua akan bangkit. Tetapi Dia menyebut Lazarus, maka Lazarus saja yang bangkit. Nah, yang ketiga, baptisan Roh Kudus berarti kita hidup oleh Roh. Nah, kalau hidup oleh Roh artinya diselamatkan Tuhan, maka kita harus mau dipimpin juga oleh Roh. Jadi kita hidup oleh Roh berarti menerima keselamatan atau anugerah Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 25 dan 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kalau kita sudah dihidupkan oleh Roh, ada Roh Allah di dalam kita, maka biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka berarti kita mau mendengar, mau menuruti, dan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sesuai petunjuknya, sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita bisa mendengar, tetapi yang kita dengar itu adalah distorsi. Kenapa dikatakan distorsi? Karena kita tidak fokus. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mendengar dengan jelas apa yang Tuhan mau perkatakan untuk kita sampaikan. Saya ambil contoh. Dalam minggu ini saya, sebelum ditugaskan oleh Pak Gembala, saya sudah memiliki semacam Tuhan memberi informasi bahwa saya harus mempersiapkan untuk membackup Bapak Gembala. Oleh sebab itu sejak dari hari Senin
karena juga COVID, maka saya ada lebih banyak di rumah, maka saya sudah mempersiapkan bahan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sehingga ketika hari Jumat malam, dalam perjalanan saya pulang dari klinik, saya diberitahu oleh Pak Gembala untuk meminta saya, maka saya bilang, ya saya siap. Karena sebelumnya juga hari Kamis saya sudah tanya kepada Steffi bilang hari Jumat biasanya Bapak Gembala yang akan menentukan. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita menjadi harus peka dengan apa yang mau Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, kalau kita sudah dipimpin oleh Roh, berarti kita harus berupaya untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus bukan ditandai dengan berbahasa glosolali, tetapi kepenuhan Roh Kudus ditandai ketika kita memiliki karakter, memiliki sifat, tabiat yang menyerupai Kristus. Apa sih tabiatnya? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi 3. Yang pertama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itulah yang mengatur tingkah laku hidup kita, mengatur karakter kita. Jadi tandanya seorang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah pertama, dia suka atau senang memberitakan Injil Kristus dimanapun dia berada, dalam situasi apapun. Yang kedua, dia mau rindu, berupaya untuk hidup kudus, hidup suci, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan yang ketiga, dia selalu haus akan kebenaran. Jadi inilah yang menjadi tanda ciri-ciri kepenuhan Roh Kudus. Pertama, suka memberitakan Injil. Kedua, rindu hidup suci. Dan ketiga, haus akan kebenaran. Maka kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat ketiga dan 4, maka kita melihat di sana ketika para rasul terlalu disibukkan dengan pelayanan meja, artinya pelayanan administrasi dan urusan-urusan pembagian makanan kepada diakonnya dan sebagainya, maka rasul-rasul itu kurang memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Maka sebab itu muncul ayat ini, Kisah 6 ayat 3 dan 4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi maksudnya supaya para rasul itu lebih fokus untuk pelayanan dalam doa dan pelayanan firman. Maka usul ini diterima oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa, meletakkan tangan di atas mereka, maka firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. Jadi di sini kita melihat bahwa ciri kepenuhan Roh Kudus itu ketika mereka bisa memilih pembantu-pembantu, diaken-diaken untuk membantu pelayanan
para rasul, maka kemudian kita melihat pelayanan firman itu dan pelayanan doa itu lebih terfokus, sehingga Injil menjadi tersebar dengan begitu cepat dan begitu besar. Jadi inilah yang kita lihat hasil daripada kepenuhan Roh Kudus. Jadi tugas pekerjaan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8, 13 dan 14, yang pertama memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan Allah karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, menginsafkan dosa manusia. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-8. Lalu memimpin manusia masuk ke dalam kepenuhan kebenaran, itu di dalam ayat yang ke-13. Dan memberikan penghiburan bagi anak-anak Tuhan. Jadi inilah tugas pekerjaan Roh Kudus yang kita terima. Nah, pagi ini dengan kata lain kita sudah membahas tentang baptisan Roh Kudus, yaitu dengan baptisan Roh Kudus berarti yang pertama kita menerima kuasa dan mandat perintah untuk memberitakan Injil keselamatan. Yang kedua, kita diberi meterai jaminan sebagai garansi, sebagai tanda milik Tuhan. Kalau sudah ada meterai, tidak bisa dibatalkan lagi. Yang ketiga, kita karena sudah menerima baptisan Roh Kudus, kita hidup oleh Roh, jadi menerima keselamatan. Jadi berarti kita harus mau senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dan berupaya untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kita akan senantiasa lebih rajin untuk memberitakan Injil. Kita lebih rajin untuk mau hidup, berupaya hidup suci, dan lebih haus akan kebenaran. Sehingga kalau kita hidup seperti ini tanpa berkata-kata, banyak orang akan melihat ada Tuhan Yesus di dalam pribadi kita, dan mereka akan menerima Injil keselamatan itu. Karena kita sudah menerima Roh Kudus, kita tampilkan bahwa hidup kita berbeda dari orang tanpa Roh Kudus. Jadi sebagai kesimpulan, Yesus yang membaptis, Dia mengampuni dan membersihkan dosa kita melalui karya Roh Kudus. Yang kedua, baptisan Roh Kudus mempersatukan kita menjadi tubuh Kristus. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus mempersatukan kita menjadi tubuh Kristus. Demikian pembacaan ini, renungan kita yang singkat. Semoga dengan baptisan Roh Kudus yang sudah kita terima akan memampukan membentuk karakter pribadi kita lebih mampu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk kemuliaan Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh merentungkan akan kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan terangkat ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian, tapi Dia mengirim kepada kami Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, supaya kami boleh senantiasa dituntun, dipimpin untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan lewat Roh Kudus ya Tuhan, kami diberi kuasa untuk boleh memberitakan Injil. Lewat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, maka ada jaminan kami telah dimeteraikan bahwa kami ini adalah milik Allah, bahwa hidup kami selama masih di tengah-tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan segala kesukaran dan kesulitan,
kami boleh senantiasa ingat bahwa kami ini adalah milik Allah. Kami di dunia ini hanya sementara. Sekali kelak ketika sangkakala Allah berbunyi, kami akan terangkat diam bersama dengan Allah. Sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu, dan lewat pemberitakan ini pada hari ini, Engkau juga memberitakan kepada kami supaya hidup kami, karena kami telah diselamatkan oleh Allah sendiri lewat karya-Mu di atas kayu salib, lewat Roh Kudus yang dimeteraikan kepada kami, maka kami harus mau senantiasa dituntun oleh Roh dan berupaya untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kalau selama ini kami kurang berkenan kepada-Mu, Engkau ampuni kami, dan biarlah Tuhan Engkau penuhkan kami dan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh senantiasa berkenan kepada-Mu. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan mau melawat mereka, berikan kesembuhan ya Tuhan. Yang kekurangan, biarlah Tuhan buka jalan, sehingga mereka boleh menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Yang kurang damai sejahtera, biar Roh Kudus-Mu boleh menghibur mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga ingat akan pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para Menko, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, sampai ke tingkat desa. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa beri mereka hikmat takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memerintah negeri ini dengan bijaksana daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, istimewa dalam masalah COVID-19 ini, biarlah Tuhan Engkau mau buka jalan, sehingga bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19. Kami ingat ya Tuhan, para dokter, para medik, juga mereka yang melayani di rumah sakit, di pusat-pusat pelayanan. Biarlah Tuhan Engkau taruhkan cinta kasih-Mu di hati para petugas medis ini, sehingga mereka Tuhan dapat melayani dengan cinta kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka boleh tabah dan melayani dengan sepenuh hati, boleh dihiburkan, terutama keluarga mereka yang ditinggalkan karena mereka harus melayani di rumah sakit dalam ruang isolasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga ingat akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Titus Hagayondoyo yang saat ini sedang berada di Singapura. Biarlah Tuhan Engkau mau berkati hamba-Mu ini, sebagaimana Tuhan telah pulihkan dia dari operasi yang besar, karena tangan Tuhan yang menolong. Maka kami yakin percaya dan kami mohon, biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini, oleh bilur-bilur-Mu, biarlah dia boleh menjadi sembuh sempurna, sehingga pada waktunya dia boleh kembali ke Indonesia dan melayani di gereja kami dan di mana saja yang Tuhan inginkan untuk dia boleh layani. Berkati juga seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami mau akhiri ibadah kami pada saat ini. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya mau menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus kembali di awan-awan menjemput kita sebagai gerejanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Welly, Tuhan pasti memberkati Pak Pendeta, dan kita semua pasti terberkati lewat firman Tuhan. Selamat kembali beraktivitas saudara, happy Sunday dan God bless you.